kembali lagi bersama saya, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi. Tetapi dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi ini saya akan menjelaskan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Dalam upaya pemberantasan korupsi ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan pokok-pokok sub bahasa yang saya jelaskan sementara ini. Yang pertama itu konsep pemberantasan korupsi, lalu yang kedua itu tantangan dalam pemberantasan korupsi, lalu yang terakhir atau yang ketiga itu bagaimana strategi atau upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu konsep pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi merupakan serangkaian tindakan mencegah dan menanggulangi korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan adanya peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita ketahui bahwa kita semua adalah subjek yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk adanya pemberantasan korupsi, sehingga di sini masyarakat itu memiliki peran yang sangat penting, atau peran yang sangat aktif, orang perorangan, ormas atau LSM dalam mencegah dalam adanya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini adanya kerjasama antara aparat pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat mahasiswa. Kurang lebih seperti itu yang berkaitan dengan penjelasan yang berkaitan dengan konsep pemberantasan korupsi. Lalu yang berikutnya itu bagaimana tantangannya? Tantangan dalam pemberantasan korupsi ini, yang pertama itu adanya sebuah struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh karena itu diperlukan adanya sebuah upaya untuk melakukan langkah-langkah untuk mengatasi pemberantasan korupsi, yaitu dengan mendesain dan menata ulang pelayanan publik serta memperkuat transparansi dan adanya sebuah pengawasan dan memberikan sanksi kepada orang yang melakukan tindakan korupsi atau orang yang melakukan ekstra kriminal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi. Baik, yang berikutnya itu berkaitan dengan bagaimana upaya atau strategi yang dilakukan untuk pemberantasan korupsi. Yang pertama itu strategi untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kurang lebih ada 3. Yang pertama itu strategi jangka pendek, strategi jangka menengah, dan strategi jangka panjang. Yang pertama itu strategi jangka pendek, merupakan suatu strategi yang diharapkan untuk mampu segera memberikan manfaat atau memberikan pengaruh terhadap pemberantasan korupsi. Lalu yang kedua itu strategi jangka menengah, merupakan suatu strategi yang secara sistematis untuk mampu mencegah terjadinya TPK dan memperbaiki sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan negara. Lalu yang ketiga itu strategi jangka panjang, merupakan satu strategi yang diharapkan untuk mampu mengubah kultur dan perspektif dan persepsi masyarakat terhadap korupsi. Yang berikutnya itu upaya pemberantasan korupsi itu menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak mencapai hasil tanpa melibatnya 3 unsur utama yang sangat penting, yaitu yang pertama itu penindakan, pencegahan, dan peran serta masyarakat. Yang berikutnya itu bukan hanya upaya dan strategi yang bisa adanya atau tindakan untuk melakukan pemberantasan korupsi, tetapi pemberantasan korupsi juga bisa dicegah dengan beberapa cara berikut. Yang pertama itu menaikkan gaji pegawai negeri
rendah dan menengah, lalu menaikkan moral pegawai negeri, bukan hanya menaikkan moral tetapi memberikan pendidikan kepada mereka. Lalu yang terakhir itu melakukan legitimasi dan pungutan liar yang menjadi pendapatan ilegal. Kurang lebih seperti itu yang berkaitan dengan presentasi yang berkaitan dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menonton video ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata atau kalimat yang kurang tepat. Besar harapan saya bahwa itu adalah hasil kerja keras saya sebagai asistensi saya atau sebagai bahan belajar saya ke depannya.